Saya kapan-kapan mau ke Jakarta lah. Saya mau mencari itu pesulap merah itu. Sulap merah tanah dancuk juga pesulap merah kuwi. Saya menantang pesulap merah. Yo, saya tantang pesulap merah. Ini saya sudah pakai baju merah ini. Entah apa yang ada dalam pikiran Gus Nur Samsun. Di tengah kesibukannya dia mencari Pak Hanafi, dia menantang pesulap merah, yang beberapa waktu lalu lagi berseteru dengan Gus Samsudin, yang merupakan pengasuh Padepokan Nurzat Sejati dari Blitar. Bahkan Gus Nur Samsun menggunakan kata-kata yang lumayan kasar didengarkan. Dan untuk menantangnya, dia rela untuk datang ke Jakarta. Beberapa waktu lalu, pesulap merah memang diwawancarai banyak awak media. Pesulap merah mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan adanya teluh dan santet. Dia tidak percaya dengan ilmu gaib yang seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa apa yang ada dalam praktek perdukunan itu hanyalah trik-trik belaka, seperti halnya keilmuan yang selama ini dia pelajari. Bahkan untuk meyakinkan pendapatnya itu, dia rela untuk disantet kalau memang ada yang bisa melakukannya. Ya, kenapa saya bisa yakin banget? Karena hal-hal seperti itu dalam dunia sulap sendiri itu adalah hal-hal trik-trik dasar. Sehingga bahkan Master Deddy Corbuzier pun siap untuk menutup podcastnya jika itu benar ilmu tanpa trik. Karena kita magician, untuk hal-hal yang seperti itu ya kita tahu banget. Mas sendiri tahu nggak sih kalau yang bersangkutan menantang juga dari Malaysia dikirimkan telur atau Maksudnya gimana? diminta dikirimin telur atau santet gitu? Ngirimin telur ke sana? Oh nggak tahu. Karena saya pribadi nggak percaya kan. Gimana? Kok aneh? Saya nggak percaya hal-hal seperti itu kok. Dari Gus sendiri? Iya. Ngomong gitu, minta dikirimin telur dan sebagainya. Buat pembuktian. Pembuktian apa? Kalau telur itu ada. Nggak usah diketik. Ya silahkan buktikan, kirimkan ke saya gitu. Maksudnya Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya nggak percaya hal-hal seperti itu makanya. Saya tahu racun-racun santet, racun telur dan sebagainya. Bagaimana konsep-konsep mencelakai seseorang dengan metode-metode santet, telur dan sebagainya, saya tahu semua. Saya nggak percaya tuh, diminta saya. Ini aneh kan? Makin blunder. Mendengar pernyataan pesulap merah yang seperti itu, Gus Nur Samsun, yang juga adalah pengasuh Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, segera saja meresponnya. Gus Nur Samsun mengatakan bahwa santet itu adalah nyata, bahkan dia bercerita, kalau ada pasien yang kena santet, selama 6 bulan dia obati belum bisa sembuh juga. Lah kalau memang pesulap merah tidak bisa menunjukkan pasien yang kena santet, saya pun ada pasien. Saya obatin, saya doain, saya doakan 6 tahun. Selama 6 tahun satu pasien ini, selama 6 tahun saya bantu doa. Belum sembuh sampai sekarang. Itu real kena santet. Patut dimengerti, mungkin itulah mengapa Gus Nur Samsun marah, hingga kemudian dia menantang pesulap merah. Gus Nur Samsun adalah orang yang selama ini sering bersinggungan dengan teluh dan santet. Dia sering menyembuhkan orang-orang yang kena santet. Bahkan dukun-dukun yang nyatet pun, selalu didatanginya dan kemudian ditobatkannya. Karena itulah, wajar saja, ketika pesulap merah mengatakan bahwa santet itu tidak ada, dia kemudian tersinggung dan marah. Realita yang selama ini dijalaninya, dianggapnya hanya trik, kebohongan, dan tidak nyata. Menarik untuk diikuti, apakah tantangan Gus Nur Samsun akan dilayani pesulap merah? Atau bahkan pesulap merah akan datang ke Ngawi, di mana Padepokan Gus Nur Samsun itu berada. Seperti halnya ketika dia datang ke Blitar untuk melakukan pembuktian kepada Gus Samsudin. Untuk mengetahui, mana yang sesungguhnya kebohongan, dan mana yang sebenarnya fakta. Namun apapun yang terjadi, Gus Nur Samsun dan pesulap merah adalah sebenarnya orang-orang yang baik. Semoga mereka bisa memberi contoh yang baik di negeri ini. Mungkin keilmuan mereka berbeda, sehingga seharusnya lah untuk bisa saling menghormati. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan
ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya.